Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, balik lagi bersama kami di podcast Unisba Blitar edisi spesial Ramadan. Bersama saya Anissa Rasidatu Zahra yang pada kesempatan ini akan menemani Sobat-Sobat Unisba untuk berbagi cerita-cerita menarik, informatif, dan menginspirasi. Dimana lagi kalau bukan di podcast Unisba Blitar. Ya, gimana nih kabarnya Sobat-Sobat Unisba? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun, kapanpun Sobat-Sobat Unisba berada. Kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah bagi yang menjalankan. Gimana nih puasanya, masih lancar, aman dan kuat? Ya, semoga tetap istiqomah ya sampai di penghujung bulan Ramadan nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, Sobat-Sobat Unisba, ngomong-ngomong soal puasa nih, ternyata puasa itu punya tingkatan-tingkatan tertentu loh. Dan sepertinya kurang afdol kalau kita berpuasa tanpa kita tahu apa saja tingkatannya. Dan oleh karena itu, hari ini sudah hadir bersama kita semua narasumber yang siap membagikan ilmu serta wawasannya khususnya mengenai puasa Ramadan. Tanpa tunggu lama lagi, marilah kita sambut Bapak Kiai Haji Rohmat Hudlori SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalian semuanya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Ini kan kita masuk ke kalender Hijriah 1447 ya Pak ya. Yeah. Dan seperti yang kita tahu sekarang itu era digital, Gen Z, Gen Alpha yang masih SD itu sudah HP itu sama kita selalu nggak bisa terpisahkan. Yeah. Nah menurut Bapak Yai ini apakah esensi Ramadan itu masih terasa di tahun Ramadan ini? Iya, terima kasih. Jadi ada standar ganda ya. Satu sisi media sangat bagus untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah. Betul. Tapi di satu sisi juga dekadensi moral ini semakin meningkat. Ini hal yang saya kira lumrah lah. Dan ini sudah diprediksi oleh Nabi, semakin ke sana itu memang zaman ini semakin berubah dan harus mendapat perhatian dari semua pihak. Pokoknya intinya semangat dari umat Islam sebetulnya semakin bagus, semangat semakin bagus. Tapi itu juga diimbangi dengan kemaksiatan yang semakin besar. Jadi semuanya tambah, semangatnya tambah, betul, tapi kemaksiatannya juga tambah. Nah, bicara tentang kemaksiatan itu termasuk ke dalam godaan. Bulan puasa itu kan bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat. Tapi godaannya juga semakin besar ya Pak ya di bulan Ramadan ini. Dan contohnya saja misal kita lagi pulang sekolah, pulang kuliah atau pulang kerja, masih jam 2 siang nih Pak, lewat di jalan itu kanan kiri udah banyak sekali yang jual makanan. Jadi godaan, aduh nahan lapar, nahan haus, belum lagi nanti waktu kita merasa marah, kayak pengen marah, itu kan puasa kan nggak boleh marah-marah ya Pak ya? Betul, nggak boleh. Harus menahan godaan marah, lapar itu tadi. Nah terus ada nggak sih Pak tips untuk menjalankan puasa supaya kita tuh puasanya sambil bahagia, punya perasaan yang ceria, senang seperti itu? Iya. Jadi tujuan hukum Islam atau tujuan syariah itu adalah menjaga eksistensi manusia. Ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya bukan untuk Tuhan, sebetulnya, tapi esensinya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita memahami bahwa syariat itu dibuat oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia sendiri, maka setiap perbuatan ubudiyah tentu harus dibarengi dengan rasa bahagia, tidak berat. Puasa itu bagian dari itu. Karena disinyalir dan bahkan menjadi anggapan umum bahwa puasa ini adalah ubudiyah yang paling berat. Memang esensi dari puasa kan menahan sabar. Sabar, bukan menahan sabar. Sabar. Harus sabar. Itu esensi puasa. Kata Imam Ghazali, inna sauma kafun watarkun wahwa fi nafsihi. Jadi puasa itu, esensi puasa itu adalah menahan dan meninggalkan apa yang bisa merusak diri kita.
nafsu, ya nafsu kita terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu harus ditekan sedemikian rupa, dan itu dasarnya sabar. Dasarnya sabar. Jadi emang puasa itu harus menahan nafsu dan juga kita harus sabar. Sabar, inti puasa itu sabar. Jadi terusnya ya. Iya. Jadi fa innahu amalun fil batin bil bisabril maujud. Jadi kata Imam Ghazali, memang puasa itu esensinya ada di sabar. Puasa adalah sabar gitu. Jadi kalau bisa kita ringkas, puasa sama dengan sabar. Rumusnya ya. Rumusnya puasa itu. sama dengan sabar. Ya. Jadi kalau puasa tapi nggak sabar, berarti namanya bukan puasa. Bukan puasa. Bukan puasa. Bukan puasa. Terus itu tadi kan puasa itu berarti sabar. Apakah hakikat puasa berarti artinya kita itu menahan hawa nafsu, atau biasanya kan orang itu mikir puasa itu ya sekedar nahan lapar, nahan haus aja, atau sebenarnya hakikat puasa itu lebih daripada itu tadi? Iya, jadi puasa itu kan ada banyak tingkatan ya. Ya mungkin nanti kita jabarkan. Tapi intinya adalah puasa itu kan menuju ke ketakwaan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu untuk apa? Untuk takwa. Jadi untuk menuju takwa, kita tahu ya bahwa ta'rif atau definisi takwa itu kan meninggalkan semua larangan Allah dan menjalankan semua perintah. Menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Ini dua hal yang harus berbarengan dilakukan. Dan memang lebih berat meninggalkan larangan daripada melaksanakan perintah. Betul. Iya. Apalagi sekarang itu yang dilarang itu kelihatannya wajar karena dilakukan sama banyak orang, jadi kelihatannya benar. Betul. Jadi semakin kemungkaran itu dilakukan oleh banyak orang, kemudian tidak ada upaya dari semua pihak untuk mengatasi, maka sepertinya itu hal yang lumrah. Hal yang lumrah saja. Nah, ini tadi kan Bapak Yai sempat menyebutkan nih ada tingkatan puasa. Ya. Kalau secara definisi sebenarnya pengertian tingkatan puasa itu apa sih, Pak? Iya. Jadi di dalam hadis maupun Quran tentu tidak menyebutkan rincian itu. Quran hanya mengatakan diwajibkan untuk orang yang beriman untuk bertakwa supaya untuk berpuasa supaya bertakwa. Kalau Nabi mengatakan bahwa di dalam hadits qudsi bahwa semua ibadah itu untuk dirinya kecuali puasa. Kalau puasa itu adalah untuk Allah dan pahalanya hanya Allah yang tahu. Ya, itu puasa. Nah, kemudian dalam kenyataan, dalam kehidupan, perkembangan kehidupan, itu terjadi fenomena yang menarik, yang itu ditangkap oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Dengan melihat kenyataan di lapangan, beliau mengatakan bahwa ada 3 tingkatan berpuasa. Itu. Yang pertama adalah tingkatan umum, yang kedua tingkatan khusus, yang ketiga adalah tingkatan khususil khusus. Khususil khusus. Iya. Jadi khusus yang semakin khusus. Ya, khususil khusus, ya khususnya khusus. Ya, Khususnya khusus. Ya. Jadi ada tingkatan yang pertama itu yang Umum, umum, ya. terus yang kedua khusus, yang ketiga Khususil khusus. khususil khusus. Nah, kalau tadi kan sempat menyebutkan ada sumbernya. Kalau sumber yang khusus emang menyebutkan ini loh tingkatan puasa tuh ada 3 ini, itu ada? Ada saya bacakan ya karena panjang sekali. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini kitab yang fenomenal yang disusun oleh beliau di 4 jilid ya, besar-besar itu. Dan ini hampir dikaji oleh semua pesantren di Indonesia. Beliau mengatakan, "Ailam annas-sauma salasu darajatin." Jadi puasa itu ada 3 tingkat.
Pertama saumul umum. Yang kedua wasaumul khusus. Yang ketiga saumu khususil khusus. Kata beliau di dalam kitab itu bahwa puasa ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang umum, kedua adalah puasanya orang khusus, yang ketiga puasanya orang yang khususil khusus. Itu menjadi rujukan. Jadi kita ini kan punya sumber hukum. Sumber hukum yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah qaulul ulama, termasuk dawuh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu bagian dari sumber hukum, ya, sumber hukum. Jadi untuk sumbernya tadi itu dari Imam Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ya. Nah, kalau tujuan tersendiri, kenapa ada tingkatan-tingkatan itu, atau untuk membedakan hamba yang puasanya seperti ini, atau membedakan pahalanya mungkin? Iya. Saya teruskan di sini, beliau mengatakan wa amma saumul umum fa huwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsilihi. Tingkatan-tingkatan itu dilihat dari segi kemampuan orang melakukan. Di dalam dawuh Imam Ghazali seterusnya, puasa umum itu yang puasa yang seperti apa? Puasa umum adalah mereka yang hanya menahan perutnya. Menahan perutnya dari makan dan minum. Kemudian menahan farjinya dari bersetubuh dengan istri. Dan hal-hal yang dalam perspektif fisik. Mereka hanya menahan fisik saja. Ini adalah puasanya orang umum. Jadi kalau umum itu khusus di bagian fisik, tidak makan, iya, mereka hanya bisa menahan menahan godaan-godaan fisik. Ya, godaan fisik itu yang paling puasa dasar, umum. Ya? Boleh saya teruskan? Boleh. Ya. Yang kedua adalah wa amma saumul khusus. Puasa yang tingkatan yang kedua adalah puasanya orang khusus. Apa itu? Fahuwa kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi war rajuli war rizli wasairil hawaiz anil asam. Puasanya orang khusus itu adalah puasanya sudah di samping dia bisa menahan hawa nafsu secara fisik, makan, minum, bersetubuh, mereka juga bisa menjaga matanya, menjaga penglihatannya, menjaga lisannya, menjaga tangan dan kakinya dari hal-hal yang bisa menyebabkan dosa. Jadi mulai bisa menjaga pandangan, perkataan, pandangannya yang dilihat hal-hal yang baik, kemudian lisannya yang diucapkan hal-hal yang baik, wasam'i pendengarnya hanya mendengarkan hal-hal yang baik, tangannya untuk ini secara konteksnya adalah tangan dia bagaimana menghasilkan uang ya dengan halal, kaki kemana dia melangkah tidak maksiat, itu puasanya orang khusus. Kemudian wa amma saumu khususil khusus, adapun puasanya orang khususil khusus adalah wa amma saumu fasaumul qalbi anil hadmid diniyati wal afkarid dunyawiyah dan dunyawiyati wa kafi amma siwallahu azza wa jal. Puasanya orang khususil khusus itu sudah puasanya wali. Sudah tingkatan orang yang sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Mereka masih menggunakan dunia, tapi dia bagaimana dampak dunia itu tidak melupakan Allah. Iya, tidak melupakan akhirat. Jadi ini sudah tingkatannya bukan tingkatan orang biasa, ini sudah waliullah. Iya. Jadi mereka tuh bukan hanya menahan lapar, dahaga, bersetubuh, tidak hanya menahan penglihatan, lisan, pendengaran, tapi sudah hatinya sudah total
melakukan puasa. Dalam istilah Jawa itu topo broto. Topo broto. Ya, topo broto itu orang yang sudah meninggalkan duniawi untuk akhiratnya. Itu puasanya khusus. Ya. Jadi itu tadi ada 3 ya sobat-sobat Unisba, ada puasanya orang umum, Ya. khusus sama khususil khusus. Khusus. Yang umum tadi sekedar menahan dari hal-hal fisik, makan, minum, terus bersetubuh, kelamin lah, terkait dengan menjaga kelamin. Terus yang kedua ada puasa tingkat khusus. Itu mulai menjaga pandangan, menjaga perkataan, lisan, iya. Nah, kalau yang terakhir ini yang tingkatnya udah tinggi sekali ya, Pak ya. Nah, itu tadi jadi kan sudah tahu ya, Pak ya. Saya sendiri itu waktu dapat tema ini itu tuh sempat mikir kayak, aku ini tahu nggak ya, terus lupa atau emang nggak tahu. Dan setelah dijelaskan ini tadi, kok sepertinya masih di tahapan yang umum. Karena kadang itu waktu masih scroll Instagram atau TikTok itu kan kadang lihat ada konten yang nggak sesuai. Jadi saya kayak kurang suka, terus masih kayak, ini kok gini sih, harusnya nggak boleh gini. Kayak masih komen yang malah itu bikin penyakit hati ya, terusnya ya. Seperti itu. Nah, apakah bermasalah seseorang yang tingkatan puasanya itu masih di umum, atau seharusnya itu udah lebih yang tingkat kedua, misal khusus itu tadi? Iya. Jadi Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada umatnya sesuai dengan kemampuannya. Tentu tidak semua orang sama. Apalagi yang masih mu'alaf. Mereka harus diberi kesempatan untuk beribadah sesuai dengan kemampuan. Tapi intinya, sebagaimana firman Allah di surat yang lain bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah yang seperti apa? Yang ibadah yang semampu dia. Namun demikian, amal itu harus diilmuni. Berarti antara amal, ibadah, dan ilmu ini harus bersamaan. Senyampang mereka melakukan ibadah, satu sisi mereka juga harus mencari ilmu ibadah itu. Dalam hal puasa, kita juga harus mengamalkan puasa, tapi juga satu sisi juga harus ngerti ilmunya puasa. Jadi nggak syukur puasa. Iya, gitu. karena di dalam kata ulama di dalam kitab Zubat namanya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal seseorang yang tidak didasari dengan ilmu maka mardudatun, tertolak. La tuqbalu, tidak diterima. Kita sebagai umat Islam menjelang ketika di bulan puasa ini tentu harus mengamalkan puasa, itu wajib. Tetapi juga wajib tahu ilmunya puasa. Sama, sholat juga begitu. Kita wajib sholat, tapi juga wajib tahu ilmunya sholat. Sehingga apa ilmu itu tadi? Ibadah yang tidak didasari dengan ilmu maka tertolak. Kenapa tertolak? Karena salah. Iya, karena nggak sesuai. Salah, iya. Memahami puasa hanya menahan lapar dahaga saja itu salah. Paling tidak sampai tingkatan khusus lah. Jadi cara memahami ibadah harus komprehensif, nggak boleh sepotong-potong, nggak boleh separuh-separuh. Sama sholat menurut syariah itu kalau sudah terpenuhi syarat rukunnya sah. Syariat tidak membahas tentang khusyuk tidaknya. Tetapi agama itu ada namanya tasawuf, di mana pekerjaan hati. Sholat yang sempurna adalah sholat yang sudah terpenuhi syarat rukunnya, tapi juga khusyuk. Jadi secara syariat sah sholatnya, tapi secara tasawuf sholatnya diterima. Puasa juga begitu. Puasa yang hanya menahan lapar dahaga sah puasanya menurut syariat, tapi tidak
diterima menurut ilmu tasawuf. Karena apa? Orang yang puasanya sah menurut syariat itu tidak sampai, tidak usul ke Allah, karena ada hal yang tidak terpenuhi secara sempurna, yaitu puasa batin, menahan penglihatan, menahan lisan, menahan hati dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu. Jadi apakah salah mereka hanya melakukan? Tidak. Tapi kita harus punya prinsip, punya semangat untuk meningkatkan puasa kita. Tahun ini mungkin puasa kita masih derajat umum. Tapi tahun depan kita harus meningkatkan ke puasa khusus. Jangan terus puasa umum. Kapan kita meningkat? Pelan-pelan tapi tetap diusahakan betul, untuk ya meningkat. betul. Ya tapi kita nggak boleh menyalahkan mereka ya. Tetap mereka mau puasa sudah luar biasa. Terutama teman-teman muda ya, generasi muda bagus, sudah mau puasa bagus. Tapi dalam perjalanan waktu, bertambahnya usia, harus ada peningkatan dari puasa umum menjadi puasa khusus. Umurnya aja nambah, Betul. masa prosesnya tahapnya Tidak, nambah? iya. Sama aja ya nanti sama anak TK yang Betul, udah pokok sama puasa. terus ikut TK nanti harus meningkat dari TK ke SD, SMP, begitu. Hidup itu harus ada progres. Ya. Berarti penting ya Pak kita tahu, termasuk tahu tingkatan ini. Harus tahu. Kalau enggak kita hanya melakukan puasa umum saja, hanya menahan. Dulu ketika masih kecil, kita kan puasa kita kan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Betul. Cuma karena taunya, kita nggak tahu kalau puasa itu ternyata juga harus menahan penglihatan, menahan lisan. Itu senyampang kita belajar, gitu kan? Kalau belum tahu ya nggak apa-apa. Dulu ketika kita masih kecil ya puasa kita biasa umum, tapi bertambahnya usia harus berubah. kalau nggak tahu nggak apa-apa, tapi jangan sampai nggak mau mencari tahu. Betul ya. Karena ilmu itu harus terus. Mencari ilmu itu wajib. Ya. Sepanjang masa sampai liang lahat. Nggak ada tamatnya ya Pak. Tidak ada berhenti. Tidak ada berhentinya. Ya. Terus ini berhubungan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan kita udah kedoktrin ini Pak. 30 hari itu harus puasa, nahan lapar, nahan haus. Ya. Dan itu tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa ya kita tidak boleh menyalahkan teman-teman yang puasa sedar menahan itu, tapi kita harus terus berbenah, meningkatkan harus berbenah. Derajat, ya. Jadi emang kita jadi harus introspeksi diri ya Pak ini ya, apalagi kan di momen puasa. Kira-kira puasa kok udah sampai di tahap mana ya ini, masih di orang umum atau sudah di khusus gitu ya Pak ya, harus terus berbenah. Iya, makanya muhasabah ya, introspeksi atau dalam istilah manajemen evaluasi. Evaluasi diri itu penting. Tapi evaluasi diri itu harus menggunakan instrumen. Instrumennya apa? Ya kita nggak bisa kan kita menilai diri kita sendiri tanpa ada instrumen dari pihak lain. Misalnya semakin makanya itu komunitas itu penting. Komunitas pengajian, majelis taklim itu penting. Sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita lewat orang lain. Kadang-kadang kita kan nggak rumongso. Iya, rumongsanya kita itu sudah bagus. Nah, ini berbahaya. Merasa udah bagus, nggak mau dibenarkan. Nggak ada yang mengingatkan juga. Iya. Jadi penting untuk orang banyak sadar di forum-forum majelis taklim. Baru, iya, betul. merasakan, ternyata saya banyak kurangnya. Itu ketika kita berada di forum majelis taklim. Tanpa itu kita rumongso paling benar, rumongso sudah luar biasa. Betul. Seperti ini tadi, baru beberapa waktu sebentar aja ngobrol sama Pak Yai kayak, oh iya ternyata tertolak ya, oh iya ternyata gini. Betul. Emang harus ada orang lain yang ya istilahnya mengingatkan kita untuk gimana nih udah sejauh mana iman kita. Iya. Ya semoga apa ini namanya? Forum ini namanya apa? Podcastnya podcast Unisba ini Ramadan bisa menjadi pencerah. Amin. Terutama bagi para mahasiswa, teman-teman sivitas akademika di Unisba. Ini bagian dari forum ilmiah
forum teman majelis taklim. Biar sobat-sobat Unisba yang ada di rumah bisa lihat terus mengintrospeksi diri. Muhasabah. Iya, muhasabah diri sobat-sobat Unisba. Jadi jangan lupa, jangan merasa paling benar. Kita harus tetap mencari ilmu. Kita ulik-ulik ilmunya supaya kita lebih tahu kita harus gimana, ini benar atau enggak. Seperti itu ya Pak, betul ya Pak. Betul. Ini jadi kita tadi udah bahas nih sobat-sobat Unisba tentang pengertiannya, dalilnya juga sudah lengkap disebutkan oleh Bapak Yai. Terus juga tujuannya, jenis-jenisnya, perbedaannya. Yang kita sudah sampai di penghujung ini pembahasan kita mengenai tingkatan puasa. Untuk akhir pembahasan kita nih Pak, boleh sekali Bapak Yai memberikan pesan-pesan untuk sobat-sobat Unisba di rumah. Quotes bahasa zaman sekarangnya Pak. Iya. Yang terakhir kami perlu sampaikan kepada sobat-sobat Unisba, sambut Ramadan ini dengan penuh bahagia dan riang gembira, karena itu bagian dari kualitas keagamaan kita. Semakin kita masuk Ramadan dengan gembira, riang, bahagia, ya, maka itu menunjukkan kualitas Anda lebih baik. Kata Nabi, lisoim farhatani. Bagi orang puasa itu ada punya kebahagiaan dua. Pertama, farhatun indal fitri. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Artinya, orang yang menyambut Ramadan, masuk Ramadan dengan bahagia, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah ketika berbuka, atau ada orang yang mengatakan ketika Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah nanti akan bertemu dengan Allah dengan bahagia. Demikian sekali lagi, mari kita sambut, kita masuk Ramadan dengan rasa bahagia dan riang gembira. Demikian. Masya Allah sekali ya Pak quotes-nya. Ingat ya sobat-sobat Unisba, kita harus menyambut bulan puasa ini dengan riang gembira, karena itu juga menunjukkan kualitas diri kita. Kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan saat berbuka atau hari raya Idul Fitri, dan juga bertemu dengan Allah dengan perasaan yang bahagia. Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini nih sobat-sobat Unisba, dan kami sampaikan terima kasih banyak ke Bapak Yai Rohmat Hudlori sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan wawasan kali ini di episode spesial Ramadan. Dan sobat-sobat Unisba, jangan lupa untuk terus stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe karena kita akan upload di video-video selanjutnya. Saya Anissa Rasidatu Zahra dan saya Haji Rohmat Hudlori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.